Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Puspa Safira. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Dalam materi ini bertujuan agar siswa dapat membandingkan Archaebacteria dan Eubacteria, menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria, menjelaskan klasifikasi Archaebacteria, klasifikasi dari Eubacteria, menjelaskan metode kultur Archaebacteria, dan menjelaskan peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama, di layar kalian sudah terdapat dua gambar yang menurut kalian tidak asing. Gambar pertama adalah keju. Gambar kedua adalah organ daun dari tanaman kedelai. Pernahkah kalian berpikir, mengapa susu bisa menjadi keju? Lalu, mengapa daun kedelai bisa berwarna kuning dan kering seperti itu? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, sebaiknya kita kenalkan satu persatu apa itu Archaebacteria dan apa itu Eubacteria. Pertama, Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti misalnya hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri dari Archaebacteria. Pertama, ukuran tubuhnya antara 0,1 sampai 15 mikron. Kedua, hidup di lingkungan yang ekstrim. Seperti yang saya bilang tadi, dapat hidup di lingkungan yang dengan kadar garam yang tinggi. Ketiga, bersifat anaerob, yang artinya merupakan bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana oksigen atau zat asam karena dalam suasana ini akan terbentuk H2O2 yang akan bersifat toksik atau beracun terhadap bakteri itu sendiri. Keempat, dapat hidup di tempat sampah, tempat-tempat kotor, halofil ekstrim, lingkungan bergaram, serta termoplastik pada suhu panas dan lingkungan asam. Klasifikasi dari Archaebacteria berdasarkan metabolisme dan ekologinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metanogen, halofil, dan termosofil atau termosidofil. Metanogen dapat hidup di lumpur, rawa, dan tempat yang kekurangan oksigen karena bersifat anaerob. Metanogen juga dapat bertahan hidup pada suhu 98 derajat Celcius dan akan mati di bawah suhu 84 derajat Celcius. Metanogen berperan sebagai dekomposer sehingga memperoleh makanan dari sisa tumbuhan yang mati lalu menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Kelompok kedua yaitu halofil, bersifat heterotrof dan hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi seperti di laut mati. Kelompok ketiga yaitu termosidofil. Termosidofil hidup dengan mengoksidasi sulfur. Hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam, seperti lubang vulkanis, kawah, atau mata air bersulfur. Dapat diketahui bahwa termosofil hidup pada suhu 45 sampai 110 derajat Celcius dan dengan pH 1 sampai 2. Salah satu contoh dari kelompok metanogen adalah Ruminococcus albus yang dapat memecah selulosa. Pada kelompok halofil, contohnya pada genus Halobacterium, Halorubrum, Halococcus, dan Haloarcula. Pada termofil,
Contohnya pada genus Sulfolobus dan Pyrolobus fumari. Peranan archaea bagi kehidupan manusia. Yang pertama, enzim Archaebacteria dapat ditambahkan ke sabun cuci atau deterjen yang sering digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sabun cuci terhadap suhu dan pH yang tinggi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak di laut misalnya. Ketiga, digunakan oleh industri untuk mengubah amilum menjadi dekstrin atau sejenis karbohidrat. Yang keempat, penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Yang kedua adalah Eubacteria. Eubacteria adalah organisme bersel tunggal mikroskopis. Eubacteria kadang-kadang disebut juga sebagai bakteri sejati. Ciri-ciri dari Eubacteria. Eubacteria merupakan makhluk hidup renik atau mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Eubacteria berukuran panjang 0,5 sampai 3 mikron dengan lebar 0,1 sampai 0,2 mikron. Merupakan organisme uniseluler atau bersel satu dan prokaryotik atau organisme bersel satu yang tidak mempunyai inti sel atau membran inti. Berukuran kecil, strukturnya tidak kompleks, tidak memiliki sistem endomembran dan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Hidupnya soliter atau sendiri, atau bisa berkoloni atau berkumpul menjadi satu kelompok. Bila di lingkungan ekstrim membentuk endospora yang akan digunakan sebagai alat pertahanan diri yang dinamakan dengan massa dormansi maksud saya. Bakteri memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kapsul yang berfungsi sebagai pelindung diri dari sistem imun sel inang. Kedua, dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel dari tekanan osmotik dan mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, membran plasma yang berfungsi untuk melapisi sitoplasma. Yang keempat, pili atau rambut halus yang berfungsi membantu pelekatan pada substrat. Selanjutnya, flagella sebagai alat pergerakan, sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya, ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein, nukleolit sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Nukleolit sering disebut sebagai nukleus semu. Selanjutnya, plasmid berfungsi sebagai vektor yang membawa gen asing dari luar masuk ke dalam tubuh. Eubacteria memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kapsul, selain struktur tubuh bakteri, dalam sel struktur bakteri juga terdapat struktur tambahan. Yang pertama yaitu pilus yang merupakan bagian yang dibentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Yang kedua, pada gambar sebelah kanan yaitu endospora yang sedang berkembang. Endospora terbentuk ketika bakteri berada pada kondisi yang kurang menguntungkan sehingga dapat melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Klasifikasi menurut bentuk bakteri. Yang pertama yaitu basil atau batang. Ada 3 macam. Basil tunggal yang artinya batang tunggal. Misalnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes pada manusia. Kedua, diplobasil atau batang dengan bergandeng dua-dua. Misalnya Renibacterium salmoninarum. Yang ketiga, streptobasil, yaitu batang bergandeng seperti rantai, misalnya Streptobacillus maniliformis dan Acetobacter sp.
Klasifikasi berdasarkan bentuk bakteri yang kedua, yaitu berbentuk bulat atau kokus. Ada beberapa macam. Yang pertama, monokokus, berbentuk bulat satu-satu, misalnya Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, diplococcus, berbentuk bulat bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumonia. Yang ketiga, Streptococcus, bentuknya bulat bergandengan seperti rantai, sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis, misalnya Streptococcus lactis. Yang terakhir, Staphylococcus. Staphylococcus berbentuk bulat, tersusun seperti berkelompok, seperti buah anggur sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah, misalnya Staphylococcus aureus. Klasifikasi berdasarkan bentuk bakteri yang ketiga, yaitu spiral. Ada dua macam. Yang pertama, Vibrio atau koma, berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Contohnya Vibrio koma yang menyebabkan penyakit kolera. Yang kedua, spiral atau spirillum, berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Misalnya Spirillum minor yang menyebabkan demam dengan perantara gigitan tikus atau hewan pengerat lainnya. Klasifikasi bakteri selanjutnya yaitu berdasarkan tebal atau tipisnya peptidoglikan. Yang pertama, bakteri gram positif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Yang kedua, bakteri gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah atau merah muda jika diberi warna gram. Yang ketiga, bakteri tidak berdinding sel, yaitu bakteri yang hidup di tanah dan di air. Beberapa bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama, yaitu bakteri autotrof, bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi organik. Yang kedua, bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak berklorofil dan sangat tergantung pada bahan organik di sekitarnya. Kemudian, klasifikasi bakteri menurut kebutuhan oksigennya, ada aerob dan anaerob. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk mendapatkan energi, misalnya nitrobakter. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi, misalnya Micrococcus denitrificans. Klasifikasi yang terakhir dari bakteri yaitu berdasarkan letak dan jumlah flagelnya. Yang pertama, monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya. Yang kedua, lofotrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel tetapi tidak hanya satu pada salah satu ujungnya. Yang ketiga, amfitrik, bakteri yang memiliki dua flagel pada kedua ujungnya. Dan terakhir, peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Setelah kita mempelajari tentang klasifikasi bakteri, selanjutnya kita akan mempelajari tentang reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan pembelahan biner dimulai dengan sel induk yang akan mengalami pelekukan dinding sel untuk membentuk sekat, sehingga nanti sel induk terpisah menjadi dua sel baru. Bakteri membelah setiap 20 menit sekali. Reproduksi bakteri yang kedua yaitu praseksual. Praseksual dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transformasi.
Transformasi adalah pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar ke sel pemberi DNA dan penerima. Dalam proses ini tidak terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi dan bakteri penerima, misalnya Streptococcus pneumonia, Bacillus, Haemophilus, Neisseria, dan Pseudomonas. Cara yang kedua yaitu transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantara virus. Biasanya virus yang digunakan adalah virus bakteriofag. Dalam hal ini, protein virus berfungsi sebagai cangkang yang digunakan untuk pembungkus dan membawa DNA bakteri pemberi menuju sel penerima. Yang terakhir yaitu konjugasi. Konjugasi adalah pertukaran materi genetik dengan cara membentuk bangunan atau jembatan atau bisa dikatakan sebagai selubung untuk menyalurkan materi genetiknya atau reproduksi bakteri yang belum diketahui jenis kelaminnya. Pembahasan selanjutnya adalah peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Pertama, saya akan membahas bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan pertama penyebab penyakit pada manusia. Pertama, Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes, Troponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis, dan Vibrio coma yang menyebabkan penyakit kolera. Kedua, penyebab penyakit pada hewan. Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antrak. Kemudian Actinomyces bovis menyebabkan bengkak pada rahang sapi. Ketiga, penyebab penyakit pada tumbuhan. Salah satunya adalah Xanthomonas citri yang menyebabkan kanker pada jeruk. Yang keempat, kerusakan makanan. Contohnya Clostridium botulinum yang menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng. Selain bakteri yang merugikan karena bersifat parasit dan patogen, ada juga bakteri menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu zat penting untuk melakukan suatu proses industri. Yang pertama, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang digunakan untuk membuat yogurt. Yang kedua, Streptococcus lactis yang digunakan untuk membuat mentega. Lactobacillus sp yang digunakan untuk membuat terasi, Acetobacter psilinum yang digunakan untuk membuat nata de coco, dan Lactobacillus plantarum yang digunakan untuk membuat acar yang berasal dari timun. Bakteri yang menguntungkan selanjutnya yaitu bakteri yang berperan sebagai pengurai. Yang pertama, bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan makanan. Kedua, Methanobacterium omelianski yang menguraikan asam cuka menjadi metana. Ketiga, bakteri Clostridium sporangeus yang menguraikan asam amino menjadi amonia. Yang keempat, bakteri Disulfovibrio desulfuricans yang menguraikan bangkai. Kelima, bakteri Thiobacillus denitrificans yang menguraikan nitrit dan menghasilkan N-denitrifikasi. Selanjutnya, bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus yang berperan sebagai amonia menjadi nitrit. Bakteri selanjutnya yaitu Nitrobacter yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Selanjutnya, selain dibuat makanan dan juga sebagai pengurai, bakteri juga dapat berperan positif bagi bidang pertanian. Misalkan salah satunya adalah bakteri Rhizobium leguminosarum yang berperan mencukupi kebutuhan nitrogen. Kemudian ada bakteri Pasteuria
penetrans, yaitu bakteri yang berperan mengembalikan nematoda seperti cacing pada lada. Kemudian, bakteri Bacillus thuringiensis atau yang biasa disebut dengan BT berperan sebagai menyerang hama pada tanaman. Dan kemudian bakteri Beauveria bassiana yang dapat membunuh hama, bakteri Metarhizium anisopliae, yaitu bakteri yang berperan untuk menyerang hama, sama dengan bakteri BT tadi. Kemudian bakteri Trichoderma sp yang dapat mengendalikan penyakit pada tanaman, Azospirillum sp dan Acetobacter sp, yaitu bakteri yang menambat nitrogen simbiotik. Kemudian yang terakhir adalah bakteri Endomycorrhiza yang dapat melarutkan fosfat. Peranan bakteri menguntungkan terakhir yang saya bahas adalah bakteri yang berperan dalam bidang kesehatan. Saya menyebutkan dua. Yang pertama yaitu Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomycin yang biasanya streptomycin ini digunakan antibiotik untuk penyakit TB atau tuberkulosis. Yang kedua yaitu Streptomyces rhinosus yang menghasilkan antibiotik teramisin yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi pada mata. Sekian pembahasan materi saya mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.